Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Sekolah dalam Sistem Pendidikan 9 tahun. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kami memulai presentasinya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Sucianti selaku moderator di kelompok 1. Lalu ada beberapa rekan-rekan saya yaitu Della Puspita, Dwi Ramadhani, Kartika Putri, Rina Agustin, Risa Hardianti, dan Adinda Dwi Putri. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Kami juga melampirkan beberapa slide PPT beserta penjelasannya ya. Jika nanti teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti mengenai isi dari materi kami, teman-teman sekalian boleh mengajukan pertanyaan ya. Terima kasih. Pengertian wajib belajar untuk pendidikan dasar tingkat SD dan SMP atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun. Sudah direncanakan oleh pemerintahan beberapa tahun yang lalu, bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ayat 2 secara ditegaskan telah mengamanatkan pemerintahan dan pemerintahan daerah menjamin walaupun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah direncanakan dalam kurun waktu yang relatif lama, namun penuntasannya masih belum tercapai. Banyak masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, terutama di daerah perdesaan dan daerah penggunungan atau terpencil. Dari sejumlah hasil penelitian bahwa penyebab banyaknya masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun itu dikarenakan masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya sarana pendidikan, rendahnya kualitas dan dedikasi guru, letaknya geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan informasi, dan persepsi masyarakat yang menganggap kurang penting pendidikan bagi dirinya sendiri. Pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mendirikan sekolah-sekolah dan memperbarui kurikulumnya untuk membangun dan mengembangkan masyarakat Indonesia yang berilmu pengetahuan. Yang kedua, membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berfungsi untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam keberlangsungan hidupnya. Dan yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui kemampuan dan keterampilan dasar belajar. Karena melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan siswa untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan. Ini biasanya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan wajib belajar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konsepsional dalam dan tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan pada jenjang yang terendah. Pengintegrasikan secara konsepsional yang menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program dinyatakan melalui kurikulumnya yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang berpisah, masing-masing dengan kelompok belajar kelas 1 sampai dengan kelas 6, untuk SD dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk SLTP. Peran dan fungsi serta tanggung jawab pendidikan semakin besar bahkan menentukan khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu ini ditentukan dari berbagai faktor, yaitu yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Nah, teman-teman, pendidikan dalam keluarga ini adalah yang pertama dan yang paling utama. Karena seorang anak sebelum memasuki bangku persekolahan, anak-anak pasti akan dididik dari lingkungan keluarga. Jika lingkungan dalam mendidik seorang anak itu bagus, maka hasilnya juga akan menjadi anak yang baik. Keluarga adalah faktor pendukung pendidikan yang bermutu. Yang kedua, ada pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini adalah
pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga masyarakat agar mempunyai keterampilan dan pengetahuan ya teman-teman. Apa contohnya? Misalnya kursus menjahit dan kursus kerajinan tangan. Lanjut, yang ketiga ada pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan formal itu kayak yang di sekolah gitu ya teman-teman. Nah, pendidikan dasar ini diterapkan pada 9 tahun masa kanak-kanak. Yang terakhir ada pendidikan menengah serta pendidikan tinggi. Nah, pendidikan menengah ini adalah jenjang pendidikan pada jalur formal, yaitu lanjutan dari pendidikan dasar. Jika pendidikan tinggi adalah jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Nah, baiklah teman-teman, usai sudah presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti tentang penjelasan kami tadi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan. Terima kasih.